Hari ini kita dalam bagian yang terakhir dari seri khotbah bebas drama keluarga. Dan kita sudah belajar ya tentang peran suami dalam keluarga. Terus juga hubungan antara orang tua dan anak. Nah, hari ini secara spesifik saya akan bicara tentang peran istri dalam keluarga. Ya, jadi ada peran suami, tentunya juga ada peran istri. Judul khotbah saya hari ini adalah Wise Family. Keluarga yang bijaksana. Tapi secara khusus kita akan belajar tentang wanita yang bijaksana. Doa saya para wanita di tempat ini, wanita-wanitanya Allah yang bijaksana. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita baca Amsal 14 ayatnya yang pertama. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saya ajak saudara baca ayat yang sama, tapi kali ini versi Alkitab masa kini. Ditulis begini. Rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita. Tetapi diruntuhkan oleh kebodohannya. Jadi ternyata rumah tangga, ayat ini berkata, dibangun kokoh atau hancur roboh, dipengaruhi dengan yang namanya kebijaksanaan wanita. Kalau wanitanya, kalau mamanya, kalau ibu rumah tangganya bijaksana, rumah tangga itu akan dibangun dengan kokoh. Kesatuannya dibangun dengan kokoh. Keharmonisannya dibangun dengan kokoh. Kebahagiaannya dibangun dengan kokoh. Tapi kalau tidak bijaksana, maka apa yang harusnya indah akan jadi berantakan. Itu sebabnya saya berdoa sementara hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Para wanita di tempat ini terima hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Tentunya bukan cuma wanita ya. Doa saya pria-pria keluarga Allah di tempat ini juga terima hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Oke, kita semua. Kita perlu hikmat karena hikmat kebijaksanaan itu yang membangun rumah tangga yang kuat. Nah, pertanyaannya, seperti apa wanita yang bijaksana? Sesederhananya, wanita yang bijaksana adalah wanita yang tahu bagaimana menggunakan kelebihan yang Tuhan berikan kepadanya untuk membangun rumah tangganya. Kita harus ngerti bahwa terhadap pria Tuhan kasih kelebihan tertentu. Terhadap wanita Tuhan juga kasih kelebihan tertentu. Yang bijaksana adalah yang tahu menggunakan kelebihannya untuk membangun rumah tangganya. Pertanyaannya sekarang, kelebihan wanita apa saja yang bisa dipakai untuk membangun rumah tangga? Nomor 1, wanita itu punya kelebihan yaitu kuat dalam berempati. Berempati itu apa? Berempati itu adalah kemampuan bisa merasakan yang orang lain rasakan. Bukan cuma ngerti orang itu punya masalah, tapi bisa ngerasain dia pergumulannya, kesusahan hatinya, berat beban yang dipikulnya, bisa ngerasain itu lebih dari pria. Kalau pria biasanya punya kelebihan sebaliknya. Pria punya kelebihan kuat di logikanya. Benar apa tidak? Wanita lebih kuat di perasaannya. Pria lebih kuat di logikanya. Juga lebih kuat di fisiknya. Tapi wanita ini punya kemampuan untuk merasa lebih dari pria. Karena itu bisa berempati lebih dari pria. Karena itu saya mau ngomong sama ibu-ibu di tempat ini, mami-mami di tempat ini, istri-istri di tempat ini, pakai kekuatan berempati itu untuk membangun suami saudara, untuk membangun anak-anak saudara. Kenapa? Karena Anda bisa merasakan ketika anak saudara mengalami kesusahan, ketika anak saudara mengalami pergumulan dibandingkan dengan suami saudara, Anda akan bisa lebih ngerasain apa yang dialami oleh anak saudara. Jadi dalam kesusahan mereka, kalau saudara bisa merasakan itu, maka mami yang bijaksana akan bisa menggunakan
kemampuannya untuk berempati, membangun anak-anaknya, menghibur anak-anaknya. Demikian juga sebagai istri, sebagai mama, kita bisa ngerasain ketika suami kita bergumul. Kadang-kadang yang namanya pria, yang namanya suami, kepala rumah tangga, kita sudah berusaha bekerja keras, melakukan yang terbaik, tapi bisa saja enggak. Kadang-kadang ngalami yang namanya kepleset, ngalami yang namanya kegagalan. Di saat seperti itu, di saat yang suami lagi down, di saat yang suami lagi lemah hati, wanita, saudara punya peran untuk menguatkan hati suami saudara. Saya berdoa mulai hari ini kemampuan Anda berempati digunakan untuk membangun suami saudara, membangun anak-anak saudara, membangun rumah tangga saudara, menjadi rumah tangga yang kuat. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah itu wanita yang bijaksana. Tapi yang masih dalam proses menuju bijaksana. Karena semuanya dalam hidup butuh yang namanya proses. Kadang-kadang yang namanya kelebihan di dalam feeling, di dalam perasaan, di dalam merasakan. Kalau belum matang, kalau belum dewasa, akhirnya yang mendominasi di keluarga sebaliknya. Yang mendominasi apa? Kekhawatirannya. Benar enggak? Saudara harus tahu loh, kalau ibu rumah tangganya banyak khawatir, itu akan mempengaruhi atmosfer di dalam rumah tangga. Kekhawatirannya, ketakutannya, kekecewaannya, kepahitannya. Kalau hati kita izinkan kepahitan, kecewa, takut, terus mencekam. Saudara harus ngerti, itu yang akan merusak rumah tangga. Itu yang akan menghancurkan atmosfer rumah tangga jadi nggak indah. Jadi nggak menyenangkan. Anak-anak juga nggak terasa ikut ngalami ketakutan. Kenapa? Karena ini adalah atmosfer yang muncul dari hati. Karena itu doa saya, setiap ibu rumah tangga di tempat ini, apa yang ditransferkan untuk anak-anak saudara, apa yang Anda cetak, atmosfer yang Anda bangun dalam keluarga saudara adalah atmosfer sukacita, atmosfer iman, atmosfer yang indah, atmosfer kesatuan. Boleh katakan amin, saudara. Saya berdoa mulai hari ini ketakutan dilenyapkan, kepahitan disembuhkan, pemulihan hati terjadi. Katakan amin, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Punya kekuatan yang lebih untuk bisa merasakan. Nah saya bersyukur Tuhan berikan saya istri, Pastor Nita, saya bersyukur dia menemani saya hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan kasih istri yang bijaksana. Ya, dan dia pakai kekuatannya untuk berempati itu justru memperlengkapi di dalam pelayanan. Dan awalnya saudaraku ketika saya memulai gereja kita pada waktu itu, karena gereja dipimpin hanya oleh pria yang dominan, yang kuat. Biasanya pria itu tadi kuat di apa? Logikanya. Ya saya kuat di visi, saya kuat di iman, di keberanian dan seterusnya. Tapi tidak lengkap kalau tanpa istri. Ketika Pastor Nita mulai bertumbuh lebih dan memainkan peranannya, tiba-tiba leadership di gereja kita berubah. Leadershipnya sekarang leadership dengan hati, leadership dengan kasih, leadership dengan caring dan perhatian yang indah. Dan itu merubah atmosfer di gereja kita, bukan hanya atmosfer yang iman, atmosfer yang visi yang besar, keberanian yang luar biasa, tapi atmosfer surgawi yaitu kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Boleh katakan amin, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya kemarin baru aja dapat satu kesaksian seorang jemaat gereja kita dari luar kota, dari Solo, datang ibadah di PIK. Sepertinya di ibadah jam ini. Bukan yang siang ya, tapi kelihatannya yang jam ini. Tapi sangat terkesan sekali. Ya dia pakai kursi roda, terus kemudian datang, ternyata sejak dari turun sudah disambut luar biasa oleh para usher, terus kemudian sudah koordinasi sama usher yang di atas,
dibantu, dilayani dengan baik. Dan ketika pulang dia ngomong sangat terkesan, sangat bersuka cita oleh pelayanan asyir-asyir yang luar biasa. Hospitality-nya luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat para asyir yang luar biasa. Terima kasih Pak Dhani, Bu Clara, dan teman-teman di ibadah PIK yang jam 10 ini. Anda luar biasa. Amin. Saya mesti jujur ngomong sama saudara, yang kayak gitu, jujur, itu bukan dari saya awalnya. Itu peranan Pastor Nita. Mewarnai gereja ini, mewarnai pelayanan ini, juga mewarnai rumah tangga kami. Dengan kasih yang indah. Jadi mama di tempat ini, mainkan peranan saudara. Ibu rumah tangga, istri-istri di tempat ini, mainkan peranan saudara. Sehingga rumah tangga saudara penuh dengan kasih Allah yang indah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita itu kuat dalam doa. Semuanya katakan doa. Wanita kuat dalam apa? Doa. Kita baca dulu. Lukas 18 ayat 1 sampai 5. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang ngajarin siapa? Tuhan Yesus. Jadi caranya berdoa bukan cuma sekali berdoa. Bukan cuma seminggu berdoa. Tapi Yesus ngajarin kita ketika berdoa kamu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pegang itu dulu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya perhatikan kalimat terakhir, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi ternyata Tuhan ngomong kalau berdoa harus terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perumpamaan yang Yesus kasih adalah tentang janda ini. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang berdoa, ternyata figur yang dia pilih di dalam perumpamaan itu bukan pria, tetapi figur yang dia pilih adalah seorang wanita. Saudaraku, diakui nggak diakui, rata-rata wanita lebih kuat berdoa dari pria. Benar, pria itu imam dalam keluarga. Boleh katakan amin. Tapi wanita seharusnya jadi tiang doa di dalam keluarga. Boleh katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa para wanita di tempat ini jadi tiang doa di dalam keluarga. Amin. Istri-istri, kalau suamimu masih jauh dari Tuhan, masih hidup dalam dosa, keras hatinya, saya mau ngomong begini, berdoa. Di gereja ini Anda harus tahu, ada banyak kesaksian istri-istri yang berdoa, doanya didengar sama Tuhan. Doa istri besar kuasanya. Oke, jadi Anda jangan putus asa. Yang saat ini masih bergumul dengan pernikahan, dengan suami saudara, hari ini buka hati lebar-lebar, terima pesan firman Tuhan, berdoa. Dan Yesus mengajarkan cara berdoa, kamu harus tidak jemu-jemu berdoa. Berdoa tuh gitu. Berdoa tuh daily, terus saudara. Jangan cuma ngambil waktu berdoa seminggu, 2 minggu, no. Anda terus tekun berdoa, seperti janda dalam kisah tadi, sampai terima jawaban doa. Dan saya deklarasikan dalam nama Yesus, doa-doa saudara hari ini terima mujizatmu, terima jawaban doamu. Amin. Buat mami-mami
kami yang ada di tempat ini kalau ngelihat anak saudara terlibat dalam pergaulan yang salah. Anak saudara salah jalan, salah ambil keputusan, salah pergaulan. Dan Anda susah hati saudara. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, berdoa. Yes, doa itu powernya besar. Ada hal-hal tertentu kita perlu kerjakan dengan logika kita. Kita perlu lakukan bagian kita secara manusia. Tapi ada hal tertentu hanya Tuhan yang bisa take over itu. Hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan itu. Hanya Tuhan yang bisa buka jalan itu. Saya mau perkatakan ya dalam nama Yesus. Hal-hal yang oleh usaha manusia tidak bisa. Tapi hari ini karena engkau dengar firman Tuhan ini. Dan engkau percaya aku deklarasikan terbuka. Doa saudara itu terjadi. Katakan amin, tepuk tangannya. Pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Doa itu besar kuasanya. Besar kuasanya. Saya 2 minggu yang lalu khotbah di gereja kita di Jogja. Sebelum masuk ibadah, seorang pelayan Tuhan datang dan cerita sama saya. Tahun 2019, dia ini dari Jogja ya, pelayan Tuhan gereja kita di Jogja. Dari Jogja terbang ke Jakarta, ngajak besannya yang di Jakarta, ibadah di gereja kita di Soho Capital. Ketemu sama saya untuk didoain. Waktu itu ada di kantor dan kemudian kita doa karena besannya sedang menghadapi kesulitan finansial yang berat sekali. Berat sekali, susah sekali kondisinya. Jadi kita berdoa bersama-sama, kita minta kemurahan Tuhan. Kita minta Tuhan turut campur. Singkat cerita selesai, dia pulang. Sekian waktu kemudian dia ada di satu tempat dan di tempat umum saya lupa ya itu di salon sepertinya. Ya, kalau enggak di restoran di salon saudaraku. Tiba-tiba ada seorang ibu lain yang tidak dikenal itu datang terus peluk dia sambil nangis-nangis. Coba saudara bayangin kalau Anda baru jalan-jalan di mall, apa di salon atau di restoran, terus tiba-tiba ada, ini besan perempuan ya, ada besan perempuan, terus ada ibu yang lain datang peluk sambil nangis-nangis, bingung nggak? Bingung. Ini maksudnya gimana? Setelah reda terus ngobrol. Setelah ngobrol lagi ngerti. Ternyata buat ibu yang tidak dikenal ini ketika ngelihat besannya jemaat kita, dia teringat sama adiknya yang sekian waktu sebelumnya meninggal dunia. Kok ngelihat wajahnya persis sekali. Ngomongannya juga persis sekali. Jadi ketika ngelihat orang ini, besannya jemaat kita ini, ngelihat seolah-olah adiknya yang sudah mati, hidup kembali. Waduh, dia nangis, dia nangis, dia nangis. Dari situ mereka kenal. Dari situ mulai bangun hubungan. Setelah sekian waktu, cerita demi cerita, ngerti kalau besannya jemaat kita ini lagi menghadapi masalah di dalam finansialnya. Sudah tahu nggak apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan jamah hati ibu yang tidak dikenal ini. Tiba-tiba ngomong begini, kamu jangan takut. Aku pinjami kamu 10 miliar. Kamu bayar semua utang kamu pakai untuk modal bisnis, kamu bangkit kembali. Wow, luar biasa. Ini ibu yang tidak dikenal, bukan saudara, bukan apa. Ini tidak dikenal. Pinjamin 10 miliar, itu 2019, 2020, 2021 sudah recovery terjadi. Dan biasanya jemaat kita ini mau ngembaliin 10 miliarnya. Dijawab sama ibu itu, tidak perlu dikembalikan. Bukankah Allah kita dahsyat? Bukankah Tuhan kita Allah yang mendengar dan dia sanggup menjawab doa-doa kita? Boleh katakan amin. Tepuk tangan buat Allah yang hebat, yang luar biasa. Bukan cuma itu saja, dari 2019 itu sampai hari ini. Sampai 2023 ini. Ibu ini ngomong, aku nggak mau ngelihat adikku susah. Tiap bulan aku transfer kamu 25 juta rupiah. Allah kita ajaib.
buat saudara yang dalam hidup hanya pakai logika yang mungkin secara manusia baik buat saudara, tapi Anda melewatkan keajaiban Tuhan yang melampaui apa yang sanggup kita pikirkan. Dan bayangkan doa saya, keajaiban yang seperti itu mulai hari terjadi dalam hidupmu. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Anda percaya? Jadi sesuai imanmu, jadi sesuai imanmu, jadi sesuai dengan iman saudara. Sampai hari ini mujizat yang kayak gitu terus menerus loh terjadi di tengah-tengah kita. Yang kayak gitu nggak habis-habisnya kesaksian. Saya baru nyaksiin kemarin itu di pemuritan di tim Jakarta. Tiba-tiba ada satu lagi pelayan Tuhan yang cerita tentang jemaat kita yang ada di Magelang. Tepatnya bukan jemaat, tepatnya gembala cabang kita yang ada di Magelang. Orang ini orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dia jadi gembala yang sangat care sama jemaat. Dia bukan cuma menyampaikan firman Tuhan, tapi dia dekat sama jemaat. Kalau ada yang kesusahan, sebisa yang dia lakukan, dia akan lakukan. Dia banyak bantuin, dia banyak jadi berkat. Buat sebanyak mungkin orang jadi berkat, isinya hidupnya jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Kemarin saya memimpin gathering pelayan Tuhan di Jogja. Dia dari Magelang, dia dari Magelang ini backgroundnya keluarga terhormat, keluarga mampu saudaraku, tapi dia itu enggak segan-segan nyetirin truk saudaraku supaya banyak jemaat bisa berangkat ikut gathering itu. Saya sampai geleng-geleng. Saya sama Pastor Nita waktu kita keluar dari mobil, persis dia lagi lewat gini. Kita sampai geleng-geleng, orang ini luar biasa. Hatinya itu untuk jadi berkat luar biasa. Tanpa pamrih sama sekali. Nah suatu saat, baru aja, belum lama, ada satu jemaat yang kena PHK, terus cerita sama dia usahain supaya bisa dapat kerja dan gak pengangguran. Akhirnya dia perjuangkan, dia bawa jemaat ini ke satu perusahaan milik pamannya sendiri, pamannya dia, ya, untuk bisa kerja di situ. Akhirnya diterima, karena dia yang merekomendasikan, diterima. Ketika mau pulang, pemilik pabrik ini, pemilik perusahaan ini ngomong sama keponakannya, gembala cabang kita ini, namanya Agung. Gung, kamu ke sini. Kamu kan ngerti, paman ini sudah tua dan gak punya anak. Umurnya sudah 75 tahun. Sudah tua, gak punya anak. Dia ngomong begini, semua pabrikku, semua perusahaanku, ku berikan kepadamu. Datang, bawa orang cari kerja, pulang dikasih pabrik. Keajaiban yang kayak gitu kita bisa cerita nggak selesai khotbah ini. Tapi saya mau ngomong satu perkara sama saudara. Allah kita, dia hidup, dia mendengar, dan dia sanggup menjawab doa-doa saudara. Boleh katakan amin dan tepuk tangan buat Yesus yang ajaib. Amin. Dan kalau saudara percaya juga apa yang bisa Tuhan kerjakan untuk orang lain, Tuhan kerjakan itu mulai hari ini. Anda giliran berikutnya untuk bersaksi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu ibu-ibu pakai kelebihan saudara berdoa buat keluarga. Karena saudara diberikan kelebihan kuat dalam berdoa. Doa buat suami. Suami saudara lagi ngalami masalah di pekerjaan, jangan malah komplain. Doakan suami saudara. Doakan supaya Tuhan memberkati dia. Doakan supaya Tuhan memberikan hikmat sama dia. Doakan ada terobosan yang baru terjadi dalam keluarga saudara. Berdoa. Katakan amin. Yang ketiga, kelebihan apa yang dimiliki oleh wanita? Yang ketiga, wanita itu punya kelebihan kuat dalam berkata-kata. Menurut survei, wanita itu bicara rata-rata 20.000 kata per hari. Sedangkan pria cuma 7.000. Berarti wanita lebih hebat ngomong 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat dibandingkan pria. Oh, buat para wanita hebat di tempat ini kita kasih tepuk tangan dong. Ini wanita-wanita yang hebat dalam berkata-kata luar biasa.
Dan firman Tuhan juga ngomong gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkan? Menggemakkan berarti apa? Memperkatakan. Ia akan memakan buahnya. Jadi kans paling besar untuk menikmati buah perkataan itu dari ibu-ibu. Dari para istri. Dari momi-momi yang ada di tempat ini. Kalau saudara tahu bagaimana bijaksana dalam berkata-kata. Jadi jangan sampai pakai kelebihan Anda untuk berkata-kata dengan salah ya. Mesti dengan bijaksana. Gimana caranya pakai dengan bijaksana? Ada 4. Yang pertama, jangan pakai perkataan untuk bertengkar ibu-ibu. Kenapa? Sederhana, Anda bertengkar sama suami saudara, awalnya yang sini ngomong, situ ngomong, sini ngomong, situ ngomong. Tapi laki-lakinya pasti kalah. Karena amunisinya cuma 7.000. Anda punya amunisi 20.000. Makanya kalau ngomong sudah buat yang lakinya. Jangan pakai kelebihan untuk berkata-kata. Akhirnya kalau bertengkar, coba Anda lihat ya, yang pria punya kelebihan apa? Di fisiknya, dia kalah ngomong, dia prak, begini. Karena sudah nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Nggak membenarkan KDRT ya saudaraku ya. Tapi mari belajar menggunakan kelebihan bukan untuk bertengkar. Kita baca ayat firman Tuhan aja daripada nanti saya dimarahin sama momi-momi di tempat ini. Amsal 27 ayat 15. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Saya bacakan versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini supaya lebih jelas. Istri yang suka pertengkaran seperti bunyi hujan yang turun seharian. Pernah nggak saudara hujan dari pagi, siang, sore, malam. Kita ngomong kalau hujan nggak berhenti-berhenti apa? Awet banget sih hujannya. Kita mau kayak gitu istri kalau suka bertengkar terus ngomong ya, makanya akhirnya jadi suasana di dalam rumah tangga jadi nggak enak. Amsal 21 ayat 19 ya. Ditulis begini. Ini Alkitab yang ngomong ya ibu-ibu ya, jangan marah sama saya loh ya. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Oh, saya berdoa wanita keluarga Allah di tempat ini semuanya suka damai, semuanya sabar-sabar, lemah lembut. Amin. Anda bayangin saja, kalau hujan di luar, kita bisa masuk ke dalam rumah, nggak kehujanan. Tapi kalau di dalam rumah, tadi istri yang bertengkar, seperti bunyi hujan yang menitik tiada henti. Makanya berapa banyak suami nggak tahan lari keluar, saudaraku. Berapa banyak anak yang nggak tahan lari keluar. Karena kelebihan berkata-kata dipakai dengan cara yang salah. Nah mungkin ada wanita-wanita di sini yang protes sama saya dan ngomong, Pak Jonathan nggak ngerti modelnya suami saya itu. Wah, saudara mungkin bisa cerita tentang kejelekannya suami saudara, kejelekannya anak saudara, kejelekan pembantu, kejelekan orang tua, kejelekan pendeta, kejelekan semua orang. Kalau itu yang saudara ngomong, saudara ingat loh Tuhan Yesus ngomong apa sama kita. Jangan sampai kita seolah-olah kayak mau mengeluarkan selumbar di mata orang, padahal ada balok di mata kita sendiri. Kalau saudara bisa ngomong tentang kejelekannya suamimu dengan cara yang menggebu-gebu seperti tadi itu, pertanyaannya, sudahkah engkau menggebu-gebu bicara tentang kejelekanmu sendiri? Kalau belum, jangan-jangan kita nggak sadar bahwa ada balok di mata kita, tapi pinter banget ngelihat selumbar di mata orang lain. Jadi hari ini, be wise. Hari ini saya berdoa, setiap perkataan
yang muncul dari lidah kita, para wanita, ibu-ibu, momi-momi di tempat ini adalah perkataan damai sejahtera. Perkataan yang mendatangkan kesatuan, perkataan yang mendatangkan kerukunan. Nah, saya kalau ngomong gini, saya paling didukung sama yang bapak-bapaknya. Tadi saya sudah amati, yang tepuk tangan pertama langsung bapaknya nih. Yes, yes, amin, amin, amin. Makanya bapak-bapak dukung ya, untuk istri-istrinya melayani. Istri-istrinya berdoa, jadi ketua kelompok sel, berkarya. Saya dukung istri saya berkarya, saudaraku. Semakin dia banyak khotbah, saya semakin bersuka cita. Dan sudah terbukti, wanita lebih hebat dari pria dalam hal berkata-kata. Begitu dia mulai khotbah, kalah saya, saudaraku. Kita kasih tepuk tangan buat wanita-wanita hebat yang ada di tempat ini, yang perkataannya, perkataan yang membangun, perkataan yang mendamaikan, perkataan yang menyatukan keluarga. Haleluya. Yang kedua, jangan pakai perkataan untuk bergosip. Ibu-ibu, jangan gosip, digosok makin sip. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, kita semua kan beribadah ya nih. Nah, kita mau, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ternyata ada gaya hidup tertentu yang menyebabkan ibadah kita jadi sia-sia. Salah satu bentuknya adalah ketika kita tidak tahu mengekang lidah kita. Oke, bergosip-gosipin, siapa aja digosipin, kejelekannya, keburukan digosipin. Mari kita buka hati kita lebar-lebar, firman Tuhan memberikan nasihat, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan itu membuat ibadah kita jadi sia-sia. Saya berdoa ibadah Anda hari ini tidak sia-sia. Saya berdoa para pelayan Tuhan, pelayanan Anda hari ini tidak sia-sia. Saya berdoa pujian, penyembahan, persembahan yang Anda bawa di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Karena itu kita harus bisa apa? Mengekang lidah kita. Mengekang lidah kita. Saya sendiri juga ditegur, ditampar oleh firman Tuhan ini. Karena dulu saya suka bergosip. Menjelekkan orang lain, keburukan orang lain, menceritakan keburukan orang lain. Tapi saya sadar, saya perlu bertobat. Ayo saya ajak kita semua bertobat. Yang wanita bertobat, yang pria bertobat. Amin. Yang kedua ya, yang ketiga. Jangan pakai perkataan untuk menyerang dan melemahkan suamimu. Kita baca dulu aja Ayub 2 ayat 8 sampai 9. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ini kisah Ayub yang sedang diuji, ngadepin masalah besar, kebangkrutan sekejap, habis-habisan segalanya, di titik terendah dalam hidupnya. Nah, mari kita lihat apa yang istrinya katakan sama Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Ini perkataan yang sembrono sekali. Perkataan yang serampangan sekali, kurang ajar sekali saudaraku. Ini istrinya Ayub. Harusnya lidah dipakai untuk membangun. Harusnya perkataan dipakai untuk menguatkan. Tapi ketika dia berkata-kata, dia pakai untuk malah menjatuhkan suaminya. Suaminya lagi down, malah dihabisin sekalian. Suaminya lagi lemah, malah dihancurin sekalian. Saya ajak saudara ketika melihat anak saudara lagi lemah, belajar ya, kadang-kadang kita emosi, kita juga merasa begini begitu, tapi belajar perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang menguatkan anak-anak kita, perkataan yang meneguhkan hatinya. Kalau suami kita lagi down hatinya, bangun dia dengan perkataan saudara, dengan pujian yang keluar dari mulut saudara. Dan itu sangat penting sekali. Ada momen dalam hidup saya ini di titik yang lagi down,
diserang sama banyak pihak, difitnah, disalah-salahin. Tapi saya bersyukur di momen seperti itu, saya punya istri yang memilih ada bersama dengan saya, memilih menggunakan perkataannya untuk menguatkan saya, untuk membela saya, untuk membesarkan hati saya. Saya yang tadinya down, bangkit lagi. Oh, hari ini doa saya melalui perkataan para wanita di tempat ini. Suami-suami dibangkitkan lagi. Amin. Anak-anak dibangkitkan lagi. Itu perkataan yang bijaksana. Dan di awal khotbah tadi kita sudah belajar, oleh kebijaksanaan wanita rumah tangga dibangun. Kerukunannya, keharmonisannya, sukacitanya dibangun ketika kita menggunakan kata-kata dengan bijaksana. Yang terakhir, yang keempat, pemain musik boleh ke depan. Pakailah perkataan untuk mendidik keluargamu. Karena dalam hal mendidik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mendidik itu harus berulang-ulang. Mendidik anak itu berulang-ulang, diulangi terus-menerus. Waktu duduk, waktu berdiri, waktu tidur, waktu di rumah, waktu pergi, di mana saja. Supaya didikan masuk, supaya berakar. Didikan itu nggak bisa ngomong cuma sekali langsung jadi. Berapa banyak dari papi mami di tempat ini, orang tua di tempat ini, saudara kalau cuma ngomong sekali, emangnya anak saudara langsung secepat itu menangkap dan melakukan? Butuh yang namanya konsisten, terus berulang-ulang, terus ngomong lagi, terus ngomong lagi. Nah, karena wanita punya kelebihan yang seperti itu, pakai kelebihanmu bukan untuk mengomel, bukan untuk ngomong yang negatif, tapi pakai kelebihanmu mendidik anak saudara, menanamkan nilai-nilai yang baik, menanamkan karakter ilahi Kristus di dalam hidup mereka. Itu kelebihan wanita, dan saya percaya kalau orang tua punya konsistensi yang seperti itu, mendidik anak-anaknya, maka saya yakin dari keluarga-keluarga di tempat ini akan bangkit generasi yang baru, generasi yang hebat, generasi yang diurapi Tuhan dan dipakai oleh Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Anda percaya?